I believe audiences are going to be pretty impressed by this one. Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Bertemu lagi bersama saya, the one and only Wa Ucok. Kali ini Wa akan membahas film trailer action. Film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth ini akan membuat adrenalin Anda terpacu dan akan menguras mental kalian saat menontonnya. Film ini berjudul Extraction, persembahan dari Netflix. Film yang disutradarai oleh Sam Hargrave dan Russo bersaudara ini mendapatkan nilai 6,7 dari situs IMDb dan berdurasi 1 jam 50 menit. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke filmnya saja. Di awal film kita akan melihat seorang pria yang sedang baku tembak dengan pasukan militer. Tapi dia tertembak di lengannya oleh salah satu sniper. Film Extraction pun dimulai. Scene berpindah ke 2 hari yang lalu sebelum kejadian, di mana ada seorang anak yang sedang dijemput ke sekolahnya menggunakan mobil BMW. Boro-boro dijemput BMW ke sekolah ge naik angkot. Anak ini bernama Ovi Mahazan Junior yang merupakan anak dari ketua gangster dan gembong narkoba terbesar di kota tersebut. Malam pun tiba. Opi Mahazan, kita panggilnya Opi aja sih. Opi berencana untuk pergi ke klub malam bersama teman-temannya. Ketika sudah sampai, Opi diajak temannya untuk sebat dulu. Bukan super atau magnum. Kalau di kita mah namanya tembakau gorila. Lalu datanglah 2 orang aparat yang ternyata mereka bukanlah penegak hukum. Salah satu aparat itu menembak teman Ovi, lalu membawa Opi Mahajan pergi. अंदर से आ रहे हो हैं? तूने कुछ गिरा है? Keesokan harinya di penjara Mumbai, India, ayah dari Opi Mahazan Junior, Opi Mahajan Senior, mohon maaf kalau liar emang namanya sama. Kalau gak percaya tonton sendiri. Menemui tangan kanannya yang bernama Saju, Opi sudah mewanti-wanti agar selalu menjaga anaknya. Opi Mahajan pun mengancam Saju untuk menyelamatkan anaknya. Kalau tidak maka anak dari Saju akan mati. Saju pun liar bagaimana caranya menyelamatkan Opi Mahajan sedangkan ia sendirian. Menyewa pasukan pun uangnya tak akan cukup. Saju pun mempunyai sebuah rencana. Scene berpindah ke Kimberley, Australia, di mana ada seorang laki-laki di awal film tadi yang sedang molor. Dia adalah Tyler, seorang pembunuh bayaran yang rela menyelamatkan siapapun asal dengan tarif yang tinggi. Kalian sadar gak sih pemain di sini? Yang si Tyler itu siapa? Anjas, si Wator Kang Palu. Ketika Tyler pulang, dia sudah ditunggu oleh seorang wanita bernama Nick yang memberitahu bahwa ada proyek besar di mana Tyler ditugaskan untuk menyelamatkan seorang anak gembong narkoba yang diculik oleh saingannya atau rivalnya yang bernama Amir Asif di kota Dhaka. Tyler pun menerima pekerjaan itu. Meskipun berbahaya, dia akan tetap melakukannya karena Tyler butuh uang untuk membayar tagihan listrik. Keesokan harinya, Tyler dan timnya sedang mengatur rencana untuk bisa membebaskan Opi Mahajan. Rencana pun sudah didapatkan dengan membawanya keluar menggunakan jalur air. Mereka pun mulai menjalankan rencananya, di mana Tyler berpura-pura menyerahkan diri untuk memberikan uang tebusannya. Sesampainya di markas, mereka saling negosiasi. Lalu akhirnya Tyler mengetahui wajah dari Opi Mahajan. Ketika Tyler dibawa ke ruangan lain, tiba-tiba salah satu anak buah Amir tertembak di kepala. Hai, it's time, here we go. Aing teu ngarti eta bahasa naon, cok. Emang sih bahasa Inggris tapi teu ngarti artina naon.
Ini di sisi pembuat teksnya anjir. Ini kudu pakai bahasa Inggris, Cok. Gua gak tahu anjay. Karena dia pemeran utama atau lalakon di film ini dan gak mungkin mati di awal, Taylor pun berhasil menghabisi seluruh anak buah Amir Asif dan hanya menyisakan satu anak kecil. Scene berpindah kepada Amir Asif yang memberitahu oleh Kolonel Rashid bahwa Opi Mahajan sudah dibawa lari oleh seseorang. Amir Asif pun menyuruh kolonel untuk menutup semua akses keluar dari kota itu, di darat maupun di air. Amir Asif pun menyuruh kolonel untuk mengerahkan semua pasukannya untuk mendapatkan kembali Opi Mahajan. Kembali kepada Tyler dan Opi di mana mereka sedang bersiap-siap untuk kabur menggunakan kapal. Di sisi lain Tyler dan timnya ditipu. Uang transfer yang dijanjikan tidak sepenuhnya masuk. Di kapal pun 3 anggota Tyler dibunuh oleh Saju, yang dimana Saju inilah yang menyewa Tyler tapi dia tidak membayar penuh dan berencana untuk membawa Opi Mahajan tanpa membayar. Tyler dan Opi pun segera pergi dari sana. Mereka kabur menggunakan mobil tapi dikejar oleh aparat yang berpihak kepada Amir Asif. Di sini Saju juga mencoba merebut Opi dan melawan para aparat yang mengganggunya. Singkat cerita mereka terkepung oleh aparat sekali lagi. Karena Taylor adalah lalakonnya, dia pun kembali berhasil mengalahkan semua para aparat yang mengepungnya. Tak sampai situ Taylor pun harus berhadapan dengan Saju. Taylor sempat ditabrak oleh mobil karena gelut di jalanan, tapi Taylor bangkit dan menabrak Saju menggunakan truk. Opi dan Taylor pun berhasil kabur dari sana, tapi tidak semudah itu Ferguson. Mereka pun masih dikejar oleh helikopter di sebuah kolong jembatan. Taylor dan Opi melompat lalu menabrakkan truknya ke trotoar, yang membuat mereka lolos sementara dari kejaran para aparat. Yang mengejutkan, si Saju masih hidup meskipun ditabrak oleh truk. Anjing kuat pisan eta budak, tenggel gerak aing. Ketika Taylor sedang merasakan sakit di tangannya, Taylor pun diberitahu oleh Nick bahwa mereka sudah ditipu dan ketiga temannya sudah mati. Nick menyuruh Taylor untuk pergi ke jembatan Sultana Kamal supaya Nick bisa menjemputnya. Tapi dengan catatan Taylor harus meninggalkan Opi Mahajan supaya Taylor terbebas dari kejaran anak buah Amir Asif. Tapi Taylor menolak karena dia teringat anaknya. Taylor pun bergegas menuju jembatan Sultan Kamal. Tapi mereka dihadang oleh para bocil-bocil yang mana dipimpin oleh Farhad. Mereka semua diperintahkan Amir Asif untuk membunuh Taylor. Tapi karena masih bocil, para bocil ini pun dengan mudahnya dikalahkan Taylor. Mantap. Jagoan aing, si Chris Hemsworth. Tak sampai situ, Taylor dan Opi masih dikejar oleh helikopter. Akhirnya mereka bersembunyi di solokan. Karena sudah tidak kuat lagi dan butuh istirahat, Taylor pun menelepon Nick dan menyuruhnya untuk meminta bantuan kepada Gaspar, salah satu teman Taylor yang juga pembunuh bayaran, tapi dia sudah pensiun. Mereka pun sampai di kediaman Gaspar. Ketika mereka berbincang, Gaspar menyinggung tentang Opi Mahajan yang menyebutnya sebagai mayat hidup.
Gaspar meminta Tyler untuk membunuh Opi Mahajan karena kepalanya dihargai dengan 10 juta dolar. Wow. Tapi Tyler dengan tegas menolaknya dan akan tetap menyelamatkan Opi Mahajan. Lalu terjadilah pertarungan antara kedua sahabat. Tapi tiba-tiba Opi Mahajan datang dan langsung menembak Gaspar. Gaspar pun is dead. Tak lama Tyler menelepon Saju dan mengajaknya bekerja sama untuk menyelamatkan Opi Mahajan. Keesokan harinya Tyler memberitahu bahwa dirinya akan mengalihkan perhatian, sedangkan Saju harus membawa Opi Mahajan melewati jembatan Sultan Kamal. Rencana pun dimulai. See you soon, mate. Tyler pun meledakkan beberapa mobil polisi dan menembaki semuanya. Tapi di sisi lain, Saju dan Opi Mahajan ketahuan. Saju pun menembak beberapa polisi dan mereka tertembak di jembatan Sultana Kamal. Ketika Saju tersudut karena ada helikopter, lalu datanglah Nick dan pasukannya menembaki semua polisi di sana, sekalian melodong helikopter tersebut. Di sisi lain, Tyler masih sibuk dengan para polisi yang masih terus berdatangan. Kembali ke Saju yang masih berjibaku melawan semua polisi di sana, yang pada akhirnya Saju tertembak di kepala oleh Kolonel Rashid. Lalu adegan pun kembali seperti awal film tadi, di mana Tyler membantai beberapa polisi di sana. Tapi Kolonel Rashid berhasil menembak tangannya. Sayangnya Kolonel Rashid pun tertembak tepat di kepalanya oleh Nick. Mamam tah kopet ah. Tyler pun terduduk. Di sisi kita akan tahu Tyler ternyata sedang membayangkan anaknya yang sedang bermain-main di pantai, yang ternyata anaknya sudah mati karena kanker kelenjar getah bening. Opi Mahajan pun menghampiri Tyler dan memintanya untuk bangkit. Karena Tyler sudah tidak kuat, Tyler pun meminta Opi untuk berlari ke helikopter secepat mungkin. Dan Tyler akan mencoba menahan para polisi yang terus berdatangan. Tapi tiba-tiba Tyler pun tertembak tepat di lehernya oleh Farhad, pemimpin para bocil tadi. Karena tak mungkin untuk selamat, Tyler pun menjatuhkan dirinya ke dalam air. Lalu Opi Mahajan pun selamat dengan menggunakan helikopter. Delapan bulan kemudian Opi kembali kepada kehidupannya. Tapi ia masih tetap kepikiran tentang Tyler. Ketika Opi sedang berenang, ada seorang yang berdiri di belakangnya dan film pun selesai. Kira-kira yang di akhir film itu siapa ya? Coba kalian tebak, tulis di komentar, oke? Misalnya Tyler yang tadi di saat si Opi kan berenang, tadi di belakangnya itu, aduh, masa sih Tyler ya? Kan Tyler tuh udah mati, cok, mustahil banget gitu. Kalau misalnya dia hidup lagi gitu, soalnya udah ketembak di kepala, di leher. Salah, maaf ya, blok. Gak usah ada kesimpulan ya, simpulin aja sendiri. Kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek, like videonya, share ke teman-teman kalian, biar Ua lebih semangat lagi upload videonya. Dan jangan lupa komen apa saja di kolom komentar. Waucok pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke? Enjoying to gathering of unity. Terjemahkan ku sorangan, oke?